Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat kemurahan Tuhan saja, sehingga kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya kata Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena perkenanan Tuhan, Engkau beri kami waktu, kesempatan untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-17, ayat 24 sampai 27. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-27. Demikian firman-Nya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita kewajiban membayar pajak. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita punya suatu kewajiban. Bukan hanya kewajiban kepada Tuhan, kepada sesama, tetapi juga kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Kita punya kewajiban dalam membayar pajak. Dari kebenaran firman Allah di hari ini mendasari akan pertanyaan dari pemungut bea bait Allah kepada Petrus dalam ayat 24. Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak, dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Dari sini kita melihat bahwa ada suatu kewajiban kita sebagai umat, sebagai orang percaya kepada bangsa, kepada negara, kepada pemimpin-pemimpin kita, sebagai tanda kita warga negara yang baik, kita berkewajiban membayar pajak. Kenapa kita wajib membayar pajak? Setidaknya ada 2 alasan dalam ayat ini. Yang pertama dalam ayat 27, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Di sini kita melihat bahwa sekalipun sesungguhnya tidak ada suatu kewajiban bagi mereka pada waktu itu untuk membayar bea untuk bait Allah, tetapi supaya tidak jadi batu sandungan, akhirnya Yesus dan Petrus membayar pajak juga. Artinya kita melihat di sini bagaimana teladan Yesus bagi saudara dan saya. Jadi inilah alasan kenapa kita wajib membayar pajak, karena teladan Yesus. Yesus memberi kita contoh, Yesus memberi kita teladan. Kalau Yesus memberi kita contoh dan teladan seperti itu artinya bahwa Yesus juga menghendaki saudara dan saya melakukan seperti yang Dia lakukan. Dan kalau saudara dan saya melakukannya, pasti Dia senang sebagai umat, sebagai orang percaya. Itulah alasan pertama kita memiliki kewajiban dalam membayar pajak. Alasan yang kedua dalam ayat 27 tadi, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Supaya tidak menjadi batu sandungan. Inilah alasan kedua kenapa kita punya kewajiban membayar pajak, karena kita tidak mau menjadi batu sandungan. Kalau kita tidak membayarnya, maka kita akan menjadi batu sandungan,
Kalau kita membayarnya, maka kita tidak menjadi batu sandungan. Dan itu yang Yesus katakan, supaya jangan kita menjadi batu sandungan. Walaupun tidak ada suatu keharusan sebenarnya, tapi Yesus bilang, supaya kita tidak jadi batu sandungan, lebih baik kamu pergi memancing ikan, dan kalau kamu mendapatkannya, bukalah mulutnya, kamu akan menemukan mata uang, ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Jadi karena kita tidak mau menjadi batu sandungan, Yesus mau kita tidak menjadi batu sandungan. Itulah yang menjadi dasar dan alasan kita punya kewajiban dalam membayar pajak. Jadi mari sebagai umat, sebagai orang percaya, kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita tidak membuat orang lain tersandung oleh karena kita tidak melakukannya. Jadi sebagai umat, kita punya kewajiban untuk kita membayar pajak. Itu berarti bahwa apapun kewajiban kita dalam membayar pajak sebagai anak-anak kerajaan Allah, sebagai anak-anak tebusan Yesus Kristus, kita berkewajiban untuk membayarnya. Kita punya tuntutan untuk harus melakukannya, karena itu teladan Yesus bagi kita, karena kita tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar kami akan kewajiban membayar pajak. Karena teladan Yesus, karena kami tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Roh-Mu yang kudus, tanamkan firman ini, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkanlah kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.